Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apoteker Jabar Motekar. Oke. Iya. Bapak Ibu sejawat sekalian, terima kasih sudah hadir di podcastnya PDII Jabar ya. Kali ini PDII Jabar bekerja sama dengan Universitas Bakti Kencana mengadakan pengabdian masyarakat, memberikan berbagai macam informasi yang dimiliki oleh para dosen yang ada di Universitas Bakti Kencana kepada masyarakat, khususnya ke seluruh anggota PDII Jabar dan juga secara nasional dan juga masyarakat secara umum ya. Nah, pada kegiatan ini dilakukan oleh Universitas Bakti Kencana untuk yang sekarang adalah seri yang pertama. Di sini ada episode pertama dengan seorang psikolog. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, saya Agus Sulaiman dari Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Barat. Di sini kami kehadiran seorang tamu. Nih Ibu yang maaf ya Bu, udah agak lama sedikit menunggu ya. Ibu Lindya Widyasuti, seorang psikolog. Ya. Beliau adalah dosen di Ilmu Psikologi Universitas Bakti Kencana, kemudian sederet praktek psikolog ya, ada di Rumah Sakit Melinda, kemudian Biro Psikologi Numa, bimbingan konseling SBM ITB gitu ya, kemudian Biro Psikologi Figur, kemudian Biro Psikologi Geminating, Pusat Psikologi Terapi di UPI ya. Terapan ya. Pusat Kajian Psikologi Anak Berhadapan dengan Hukum. Ya, saya terbawa tenang melihat Ibu begitu tenang menjawab gitu ya. Unit Bimbingan Konseling UBK dan juga di Bimbingan Konseling Telkom University. Ibu kapan ada di rumahnya Bu? Segini aktivitas ya. Ini Ibu aktivitas seperti ini walaupun di masa pandemi pun masih tetap aktif seperti ini ya Bu. Iya. Oke. Nah, ini ngomong pandemi nih Bu. Pandemi ini sudah mengubah berbagai macam hal ya, termasuk pola kita dan anak-anak kita bersekolah. Ini kan yang sekarang lagi ramai PTM katanya, itu PTM. Terus nanti ada apa lagi istilahnya gitu. Nah, menurut Ibu nih, kalau saya sendiri nggak, kadang-kadang kita kan gengsi ya untuk menyampaikan bahwa kita misalnya kita stres atau apa gitu ya. Nah, itu pada masa saat seperti sekarang tiba-tiba berubah jadi PTM, itu tuh sebenarnya bagaimana sih kita sebagai orang tua gitu ya. Kadang-kadang aduh, baru kemarin suruh belajar di rumah aja udah tegang gitu ya. Terus sekarang suruh sekolah lagi gitu. Nah, ini bagaimana Ibu kan seorang psikolog gitu ya, bisa melihat perspektif dari seorang tua itu apa sih itu PTM itu bagaimana dan harus bagaimana gitu. Silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Agus. Sebelumnya saya mau menyapa dulu pemirsa, kemudian juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak untuk PDII Jawa Barat yang sudah hari ini mengundang saya berkolaborasi bersama Universitas Bakti Kencana. Mudah-mudahan edukasi hari ini membawa manfaat yang terbaik untuk semua yang mendengarkan hari ini. Insya Allah. Amin. Pastinya bermanfaat. Iya. Pak Agus, betul sekali ya Pak, terkait dengan ada perspektif perasaan stres yang muncul dari orang tua. Terus kemudian tadi Pak Agus sempat mengatakan ada rasa gengsi nih. Nah gitu, gengsi yang dirasakan oleh orang tua karena merasa mungkin saja harus fit, harus oke di hadapan semua orang gitu ya, sehingga akhirnya menyampingkan dulu nih terkait dengan kesehatan mentalnya gitu. Jadi stres sendiri sebetulnya merupakan tekanan yang wajar yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Wajar? Iya, betul. Gitu. Jadi sesuatu yang ya harus kita terima karena itu hal biasa gitu Bu. Iya, betul. Jadi stres sendiri ketika stres itu
kita merasakan tekanan, itu juga disebut stres, yang biasanya diistilahkan dengan eustress atau stres yang positif, begitu. Jadi tadi kita juga stres dong sebelum on air ya, sebelum on air stres ya, karena gitu takutnya tiba-tiba kita tidak keluar kata-kata gitu kan, gitu. Oke lanjut. Itu bisa disebut juga sebagai stres yang positif. Oh, stres positif. Gitu. Oke. Hanya saja di dalam kemampuan kita mengolah stres tadi, kita punya batas gitu. Ada batas maksimal kita bisa menerima tekanan-tekanan tersebut. Nah, ketika batas itu di luar dari kemampuan kita, nah itulah yang menjadi stres yang negatif buat kita. Oh, oke. Disebutnya sebagai distress. Nah, begitu. Nah, ketika kita sampai pada distress, sebetulnya disinilah jangan sampai kita menjadi orang yang terlihatnya menunjukkan perilaku kurang tepat seperti itu pada saat mengelola si tekanan-tekanan ini. Oke, gitu. jadi sebelum sampai ke distress, ada baiknya kita kelola dulu gitu. Betul, kita kelola dulu. Oh, supaya tidak muncul hal-hal yang sebenarnya menjadi bukan diri kita mungkin. Betul, seperti itu. Okay. Karena misalnya orang tua menghadapi begitu banyak tekanan, mulai dari tahu sendiri kan pada saat dulu pertama kali itu kita kenal dengan nama istilahnya BDR, belajar dari rumah. Betul. Gitu. Nah itu kehebohan tersendiri itu nih. Ibu-ibu tiba-tiba harus jadi guru. Betul. Ya, sampai ada teman-teman saya itu malah gini, nggak usah dulu sekolah presekolah atau apa gitu ya. Toh akhirnya kita yang mengajar gitu. Nah itu jadi lanjut Bu, itu stresnya berbeda tuh pada saat BDH itu. Pada saat saya wawancara dengan beberapa orang tua pun juga mengatakan rasanya gak nyaman banget, asalnya kita harus mengurusi urusan kita, ternyata itu juga harus mengurusi urusan belajar anak kita yang harusnya tanggung jawab pihak sekolah katanya. Lagi-lagi akhirnya kita nggak harus melihat permasalahannya, kita mencoba untuk melihat solusinya di sini. Nah itu yang diharapkan sih pada saat kita berupaya dalam mengelola gitu, mengelola hal-hal yang terkait dengan tekanan ini. Jadi jangan sampai dia masuk ke arah distress dulu nih gitu. Itu emang ada jarak itu dari stres ke stres ke distress itu. Nah betul, jadi jaraknya itu terkait dengan batas maksimal kita gitu untuk mengelola. Nah batas maksimal sendiri kita bisa tahu dari mana sih sebetulnya itu reaksi tubuh kita yang memperlihatkan, misalnya ya tiba-tiba kita jadi bersumbu pendek nih, apa-apa langsung ngegas terus kayak gitu. Nah itu sudah tanda-tanda nih sudah mulai mencapai pada batas maksimal dari kemampuan kita menghadapi tekanan tersebut kayak gitu. Nah ada baiknya ketika pada saat seperti itu, nah ini balik lagi pada kemampuan manajemen atau kelola diri ya, kita bisa melakukan istilahnya adalah ruang 10 detik nih gitu. Kita tidak bereaksi langsung pada saat menemui beberapa tekanan tertentu. Misalnya aja yang paling mudah, karena anak saya masih ada yang preschool dan juga ada yang usia sekolah, jadi memegangnya misalnya nggak kuat, tumpah, nah terus kemudian kita reaksinya langsung di sana. Itu hasilnya akan jadi impulsif dan yang keluar adalah emosi marah. Berbeda ketika kita menghadapinya dengan berhitung dulu di dalam hati dan pikiran. Hitung dulu 1, 2, 3 sampai 10 yang saya sebut sebagai ruang 10 detik. Gitu. Nah, setelah itu baru kita bereaksi. Itu reaksinya akan berbeda sekali jadinya. Karena yang pertama kita reaksinya suaranya naik kan, ketika tumpah, hey, langsung seperti itu, reaksinya seperti itu. Tapi ketika kita tahan dulu, hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baru bereaksi. Ambil lap, dilap ya nak,
Jadi seperti itu. Oh, Akan berbeda jadinya. Oke. Nah, kalau Pak Gus sendiri anaknya usia berapa nih? Anak saya sudah mahasiswa, Oh, iya. yang satu baru lulus. Nah itu ada cerita tersendiri, stres tersendiri. Gimana, Bayangkan Pak? begitu si anak masuk masa dia di mana harus persiapan skripsi, itu tiba-tiba jadi belajar dari rumah. Oke. Dia dari Jogja ditarik ke Bandung, namanya anak biasa bergerombol dengan teman-temannya atau apa gitu ya, tiba-tiba di rumah. Nah itu pada saat PDR ini kan lumayan banyak gitu ya, stres-stres yang terjadi gitu ya. Nah tapi ya alhamdulillah kami saya, ibunya, kemudian dia sendiri bisa melalui dan sekarang tinggal nunggu wisuda gitu. Jadi itu buat saya itu blessing banget gitu ya, karena ya anak yang tidak biasa diam di rumah terus tiba-tiba di rumah gitu ya. Nah ini saya juga kebayang nih Bu Linda ya, orang-orang tua yang punya anak SD, SMP gitu ya, tiba-tiba BDR, tiba-tiba sekarang PTM, itu perubahannya kan sangat cepat tuh. Betul. Jadi itu pasti akan mempengaruhi mental. Betul. Nah, kira-kira apa sih yang kemungkinan akan terjadi nih perubahan ini, dari mulai ada BDR sekarang ada PTM gitu ya. Kemudian nanti kita pengen tahu cara mengelolanya gimana. Oke. Nah, termasuk tadi pada saat Pak Agus bilang bahwa ini blessing banget. Nah, ini terkait dengan sudut pandang nih ternyata gitu. Kenapa bisa blessing? Ternyata tadi yang Bapak bilang, saya bisa kerjasama nih dengan ibu misalnya gitu, dengan istri, dan akhirnya kerjasama juga dengan anak dan bisa melalui hal ini. Nah ini sebetulnya kemampuan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Oke, kayak tukang foto gitu ya. Nih kayak misalnya saya foto dari Bu Linda dari sini dengan dari sini itu berbeda gitu kan. Betul. Oh, oke. Jadi salah satunya itu yang pertama kita lakukan adalah ubah sudut pandang. Betul. Jadi pada saat kita menghadapi berbagai tekanan yang rasanya begitu menghimpit dan mempengaruhi cara berpikir kita boleh pindah posisi dulu. Entah kita sendiri yang berpindah untuk melihat subjek tersebut, atau kemudian kita dalam pikiran kita mencoba secara abstraksi ya gitu, mengubah sudut melihat gitu. Jadi kita bisa membayangkan seperti itu. Ternyata itu berpengaruh pada bagaimana kita memandang sesuatu. Begitu. Sama seperti yang tadi Pak Agus bilang, kalau kita foto di depan, di samping ternyata akan berbeda hasilnya nih. Sama. Coba sekarang orang tua mencoba merubah sudut pandang. Jadi harus yang memulai dari semuanya itu adalah orang tuanya. Betul sekali. Orang tuanya dulu, sama seperti ketika di pesawat misalnya ada masker oksigen pada saat keadaan darurat kan, masker oksigen turun, yang pertama kali diminta dan diarahkan untuk memakai oksigen adalah orang tuanya dulu. Betul. Baru nanti bantu anaknya. Betul, orang tuanya dulu hirup, kemudian kencangkan, baru kemudian bantu. Artinya orang tuanya dulu yang sampai tenang bisa bernafas, baru kemudian bantu anaknya dan anggota keluarga yang lain. Begitu, itu sih konsepnya. Jadi kita dulu nih yang mencoba untuk melihat dari perspektif yang berbeda dulu. Kemudian cara itu nanti akan bisa diikuti oleh anak gitu. Secara tidak langsung kita memberi contoh yang baik juga kan. Jadi pada saat misalnya sekarang juga kita ya sudah ya memang cerita begini, pandemi, ya udah kita hadapi saja misalnya. Betul. Dengan mau ada BDR kah, mau ada PTM kah, itu tidak mengubah bahwa proses belajar itu harus tetap berjalan. Betul. Iya. Gitu ya. Jadi memang Pak Agus, saya coba untuk wawancara orang tua nih. Jadi dari 10 orang tua yang saya wawancarai, 6-nya mengatakan cukup merasa cemas akibat dari proses PTM ini. Gitu, 60%? 6 orangnya ya. Iya, 6 dari 10, 60%. Wah, lebih dari 50% ya. Iya.
Oke. Mereka merasa betul-betul khawatir gitu, tidak mampu memenuhi harapan dan target dari pihak sekolah gitu. Balik lagi. Padahal kalau dulu kita mentarget sekolah ya. Iya, iya. Sekarang kita baru sadar kalau ternyata kalau ditarget ternyata lumayan. Sorry. Saya minum dulu sebentar. Silakan. Ini gelasnya bagus banget ya Pak ya? Iya, ini gelasnya Apoteker Jawa Barat Motekar. Oh iya. Nih, Luar singa. biasa. Sini di depan apa ya Pak? Ini kayaknya dari tempat ibu deh ini. Ini dari tempat ibu ini Oh, iya, ada apa iya, namanya? betul. Ada bawang putih, ada ini produknya teman-teman ibu Iya, gitu dari kayaknya. UBK ya. Betul, dari UBK. Oke, lanjut Bu. Iya. Nah, Iya, jadi kalau misalnya tadi 6 orang ini sebetulnya mengatakan bahwa ternyata selama ini kebiasaan yang sudah berjalan selama belajar dari rumah itu mulai berubah. Nah, perubahan ini menimbulkan tekanan-tekanan lagi. Misalnya kalau dari sudut pandang ibu mengatakan cemas nih, khawatir tidak mencapai harapan nilai buat anaknya gitu. Terus kemudian bagaimana persiapan ketika di rumah. Asalnya kalau misalnya di rumah bangun tidur nih bisa langsung on, nggak perlu mandi dulu gitu, langsung bisa di depan kamera gitu ya, kamera zoom kan. Tapi sekarang karena ke sekolah jadi harus mandi dulu, harus beres-beres dulu baru ke sekolah. Nah, perubahan ini yang akhirnya menimbulkan tekanan-tekanan tertentu gitu, yang menurut psikologinya adalah stres seperti itu. Dari sudut pandang iya. ada. Si bapaknya juga, iya. Memang, karena kan pada saat pandemi ini kan bapak ibu ada di rumah. Betul. Anak itu lumayan loh. Awal-awal itu betul-betul bagaimana kita saling mencoba untuk saling memahami. Oh, ternyata karakter anak saya tuh udah gede itu jadi begini gitu kan. Itu kan. Nah, ini Bu Linda dari tadi Bu Linda coba lihat sudut pandang itu. Bagaimana cara kita mengembangkan, Bu? Sudut pandang positif itu bisa jadi lebih lebar, lebih banyak gitu loh. Itu kan sebenarnya yang harus kita lakukan sekarang kan. Betul. Nah, itu bagaimana caranya tuh, Bu? Latihan Pak. Oh, latihan. Practice make perfect. Oh. Gitu. Ya. Iya. Tapi yang jelas langkah pertama harus dilakukan. Betul. Karena tidak akan pernah ada langkah berikutnya kalau nggak ada langkah pertama ya. Oke. Ya Bu, gimana tuh Bu? Latihannya tuh yang kayak gimana sih latihan yang dimaksud? Iya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa langkah pertama lakuin aja dulu gitu. Lakuin seperti apa sih? Itu tadi kita ubah sudut pandang, artinya kita awalnya melihat dari depan nih anak gitu ya, kita lihat matanya, hidungnya, bibirnya dan lain-lain nih yang membuat kita merasa bahwa oh ini anak saya gitu. Nah, coba sekarang kita berpindah tempat, berpindah sudut pandang, melihat misalnya dari samping nih ya Pak ya. Ternyata kita lihat anak kita ternyata sudah lebih tinggi, nah betul. Terus oh ternyata sudah mulai tumbuh otot-otot juga di tangannya gitu. Oh ternyata di kakinya juga sudah lebih kekar gitu. Artinya ini jadi kita nggak bisa memperlakukan dia sama seperti kalau di depan, gitu ya. Mungkin, karena dia ternyata udah lebih besar, udah lebih dewasa, berarti mungkin cara kita juga agak sedikit berbeda dengan bisa seperti itu. Jadi sudut pandang berubah, kita akan mampu dapat insight tertentu gitu. Akhirnya kita pun bisa mengelola pemikiran kita bahwa oh ternyata anak kita ada hal yang berubah yang membuat kita harus memperlakukan anak kita berbeda dibanding yang kemarin gitu. Oke, nah ini berarti kan ada banyak hal nih ya. Tadi sudut pandang, ruang 10 detik, stres emosi, artinya kan itu yang sebenarnya harus kita manage. Betul, itu yang fundamental kita manage sebagai orang tua tadi. Jadi memanagenya itu harus bagaimana nih? Stres ini nih, jadi si orang tua ini harus bagaimana sih sebenarnya? Terkait juga dengan PTM atau situasi, karena mungkin sekarang Bandung udah mulai macet lagi kan? Oke. Itu kan sebenarnya kadang kita rasa takut itu tetap ada, karena kemarin itu begitu kita lihat orang banyak itu sumber penyakit gitu kan misalnya gitu kan. Nah itu kan satu ya. Nah ini kan bagaimana nih memanage stres sehingga pada saat
anak itu mulai PTM, kita langsung takut. Jangan-jangan anak kita nanti pulang sakit dan sebagainya gitu. Nah ini bagaimana mengelola, memanage stres pada orang tua nih? Oke, memanage stres ya. Yang pertama kita perlu mengenali potensi diri kita dulu. Oke. Potensi diri terkait dengan kelebihan dan kekurangan kita. Nah sayangnya nih Pak Agus. Sorry, saya minum dulu. Apa Pak? Silahkan Pak. Iya. Ini AC-nya lumayan soalnya. Oh iya. Tenang. Ayo, mari. Oke, jadi mengenali kelebihan dan kekurangan itu hal yang paling penting. Ketika kita Ini kayak ini ya, dari zaman dulu ya. Selalu orang bilang, ayo gali kelebihan gitu. Diomonginnya gampang gitu. Betul. Susah banget tuh kalau kita, karena pasti yang akan muncul itu kekurangan aja gitu. Betul. Nah, itu juga yang ditemukan pada saat berbicara tentang kekurangan dengan lancar gitu. Saya gampang ngambek, saya gampang marah, dan hal-hal yang negatif itu lebih cepat keluarnya gitu dibanding hal positif. Ketika kita tanya, kalau gitu kelebihannya apa ya? Sabar mungkin? Apalagi? Masih bingung nih, kayak gitu. Nah sebetulnya ketika kita mampu melihat kekurangan kita, harusnya kita mampu melihat kelebihan kita dong. Betul. Logikanya. Yeah. Tapi kenapa ketika melihat kelebihan belum begitu terampil? Yeah. Nah itu tadi karena kita tidak latihan di sana, gitu. Nah caranya gimana? Yuk kita sama-sama. Artinya kan namanya orang tua ya, berdua nih, bukan hanya ibu saja atau hanya ayah saja, tapi dua-duanya saling melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan pada saat melihat kelebihan dan kekurangan itu tidak dijadikan batu yang permasalahan gitu. Iya, tapi bukan untuk saling mengejek juga gitu kan. Betul. Jadi kita bisa saling melengkapi di sini. Gitu. Okay. Misalnya jadinya bercanda ya, oh ternyata kamu orangnya ini ya, baik hati ya ketika ketemu nih gitu. Masa sih? Nah seperti itu. Jadinya akan menambah kerekatan juga dalam hubungan kedua orang tua ini. Iya. Jadi dari mulai ngomongnya berbeda sudut pandang, terus mengenal satu sama lain. Betul. Gitu ya. Oke, jadi lebih damai dong kalau gitu ya. Iya. Kita bisa menghadapi semuanya dengan ya tidak mulus juga sih gitu ya. Betul. Cuma kita bisa menghadapi dengan mungkin tidak menimbulkan stres yang lain gitu. Oke. Apalagi Bu? Nah, untuk memanage diri. Iya, ketika kita sudah mengenali potensi kita, kelebihan dan kekurangan, juga akhirnya menjadi perkataan kita, dan jangan sampai menjadi hal yang memisahkan kita. Jadi ketika tensi sudah naik nih pada saat ngomong tentang kelebihan dan kekurangan, yuk kita istirahat dulu, boleh break sebentar dulu untuk nanti ngobrolin lagi nih masalah kekurangan dan kelebihan tadi untuk berdiskusi. Nah setelah itu kita bisa melihat bahwa mari kita kolaborasi. Kolaborasi seperti apa? Ibu-ibu, bapak-bapak, you are not alone. Anda tidak sendiri di dunia. You are not alone ya. Jadi semua mengalami hal yang sama. Baik betul. Itu yang udah punya anak maupun yang belum punya anak. Betul. Jadi musibah ini bukan hanya terjadi di rumah tangga Anda gitu, tapi ini terjadi di seluruh dunia begitu. Semua orang juga mengalaminya, sehingga mari kita berkolaborasi untuk menghadapi hal ini. Nah, hal terkecil yang bisa kita berkolaborasi adalah di keluarga gitu. Nah, kita tetap perlu ketika kita sudah melihat potensi kita juga bantu melihat potensi dari anggota keluarga kita. Misalnya anak yang pertama itu ternyata kalau kita lihat dari sudut pandang tadi ya, kita khawatir nih anak kita pasti melakukan kegiatan yang salah, keliru begitu. Tapi ketika melihat dari sudut pandang yang berbeda, bahwa ternyata anak kita sudah besar, tinggi, kemudian sudah ada ototnya, kakinya pun kekar, kita akhirnya bisa memberikan tanggung jawab tertentu. Gitu. Misalnya kalau di usia pra-remaja kita bisa beri tanggung jawab, misalnya pada saat mau pergi, kamu ya yang tanggung jawab untuk cek seluruh pintu rumah, kompor dan lain-lain. Oke. Jadi
Menempatkan anak juga pada sesuai porsinya. Betul, gitu ya. bisa di sana. Oke, wah ini pancingan sebenarnya ya, ini sejawat sekalian, ini Bapak Ibu yang hadir di acara ini tuh, ini pancingan nih buat Bu Linda. Jadi banyak hal sebenarnya secara psikologis itu bisa kita pelajari gitu ya Bu ya, yang simple. Mungkin secara teori lebih dalamnya seorang psikolog gitu, tapi untuk hal-hal yang simple ini tadi, memilih diri, kita kenali kita kenali kelebihan kekurangan kita, kemudian melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Terus ada lagi tadi Bu, Ibu menyampaikan yang 10 detik. Betul. Nah, selama 10 detik itu ngapain Bu? Masa kita coba diem kayak di film kartun, klik gitu loh. Mungkin apa Bu? Apakah ada olah apalah yang bisa dilakukan selama 10 detik itu gini atau gimana Bu? Betul. Jadi dalam fase 10 detik atau saya sebut sebagai ruang 10 detik, kita betul-betul menghitung, betul-betul menempatkan posisi untuk meredakan perasaan-perasaan cemas, khawatir, dan ledakan-ledakan emosi yang dirasakan. Dengan cara berhitung 1 sampai 10, diam, kemudian di dalam pikiran tetap berhitung, baru kemudian bereaksi. Nah, ketika pada saat bereaksi ternyata memunculkan hal timbal balik lagi di situ, ternyata yang memicu kembali gitu perasaan tertekan dan lain-lain. Nah, kita bisa melakukan teknik yang namanya square breathing. Nah, apa tuh? Bisa praktek nih. Bisa. Oke, sip. Square breathing ini kan sebetulnya teknik pernafasan dasar ya. Teknik pernafasan dasar. Ya, yang bisa kita lakukan pada saat kita merasa tidak nyaman gitu. Dengan tekanan, hal-hal lain. Apa Bu? Square breathing. Iya, betul. Jadi karena namanya square ya Pak, kita bisa cari di sekeliling kita, mungkin ada bentuk yang segi 4. Ini. Nah betul. Entah itu jendela, entah itu layar laptop, layar komputer juga. Intinya yang square gitu ya. Square, betul. Nah, kemudian kita praktekkan ya Pak ya. Boleh. Gimana nih? Saya lihat ini aja ya. Iya. Ini misalnya dari laptop. Anggaplah di atas ini adalah bagian untuk tarik nafas selama 4 detik atau 4 hitungan. Kemudian di sini bagian ini tahan 4 detik juga atau 4 hitungan. Kemudian bagian bawahnya adalah dihembuskan atau ditiup seperti meniup lilin, seperti itu. Tapi pelan. Iya, selama 4 detik juga atau 4 hitungan. Kemudian yang ini juga ditahan di sebelah sini. Jadi tetap menghembuskan sampai sini. Tahan, tidak menghembuskan dan tidak menarik nafas. Jadi stop, tahan, baru nanti tarik nafas di sini. Betul, seperti coba dulu ya Bu, coba dulu. Kita coba ya Pak. Saya pandu, Bapak yang praktek ya. Karena saya melihat Bu Linda dari tadi tenang banget gitu ya, dengan situasi ya. Mungkin Bu Linda udah capek dari pagi sampai ini, tapi itu mungkin resep salah satu ya Bu ya, sehingga aktivitasnya banyak banget gitu. Oke Bu, mari Bu. Oke, gimana Bu? Jadi Bapak dengarkan saya, kemudian sambil lihat layarnya, saya pandu. Kita mulai ya Pak? Ya. Oke, tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, 3, 4, tiup 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, 3, 4, tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, 3, 4, tiup 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, 3, 4, tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, 3, 4, tiup 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, 3, 4. Bagaimana rasanya? Rileks. Nah, seperti jadi itu. Ada ini ya, agak rileks di sini tuh ya. Iya. Mungkin karena tadi kita habis aktivitas atau apa gitu ya, jadi badan juga agak berasa gitu ya. Betul. Jadi itu bisa dilakukan dimanapun ya Bu ya? Iya bisa, karena kan di sekeliling kita sebetulnya banyak ya bentuk persegi itu. Betul. Kita juga bisa melakukannya. Berarti ini Bapak Ibu sejawat sekalian, untuk yang akan bertanya lebih lanjut nih Bu Linda, kemana nih? Siapa tahu ada yang pengen bertanya lebih lanjut, apa kemana nih Bu Linda? Oh iya betul, Universitas Kartini
berencana tentunya juga akan melayani kegiatan konsultasi secara psikologi yang akan ada di layar ini. Oke, jadi nanti ada di sini Bapak Ibu ya, di layar akan ada muncul hotline service bagaimana nanti apabila akan bertemu dengan teman-teman dari psikologi. Jadi kalau saya boleh simpulkan Bu, Ya. Jadi bagaimana memanage stres nih para orang dewasa seperti kita ya dalam menghadapi anak-anak yang akan PTM ya ataupun juga yang akan sekolah. Yuk kita ubah sudut pandang kita. Betul. Ya, ubah sudut pandang kita menjadi sedikit berbeda dari biasanya. Kemudian selalu sediakan ruang 10 detik. Ini asik sekali nih, ini jadi quote buat saya nih. Ruang 10 detik ya dalam pikiran kita ya, ruang 10 detik dalam pikiran kita. Kita kelola stres stres emosi ya, kemudian selalu menggali bagaimana kelebihan-kelebihan yang kita miliki sehingga kita bisa berkomunikasi ataupun juga berhubungan dengan semua orang, even di keluarga maupun di luar, itu dengan jauh lebih baik. Dan yang terakhir tadi tuh yang dilatih sama Bu Linda, square breathing. Nah, itu salah satu bagaimana kita menciptakan ketenangan. Betul. Gitu. Satu lagi Apa coba Bu Linda yang terakhir mungkin yang akan bisa disampaikan? Jangan ragu untuk meminta bantuan. Gitu. Oke, karena kita punya batas. Betul. You are not alone. Yes. Oke, Bu Linda ada pesan spesial mungkin dari Bu Linda untuk mengakhiri acara kita pada hari ini. Silakan. Oke. Sebetulnya setiap orang memiliki kemampuan kendali pada apa yang dipikirkan dan dirasakan. Ayah dan ibu apabila berupaya untuk mengubah diri, maka itu akan berpengaruh pada bagaimana pola kebiasaan keluarga yang berujung pada ketahanan dalam keluarga juga. Semangat untuk menjadi orang tua pembelajar yang terus memperbaiki diri menjadi versi terbaik dari dirinya. Oke, terima kasih Bu Linda, luar biasa ini ya. Sesuatu yang bisa menjadi bekal untuk kita semua. Dan dalam hal ini terima kasih dari pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Barat ya. Mudah-mudahan ini buat Bapak Ibu yang ada di rumah juga, buat hadirin semua ya. PDI Jawa Barat membuka kerjasama untuk mengisi podcast ini ya. Silahkan nanti menghubungi sekretariat PDI Jabar apabila ada keahlian atau kemampuan Bapak Ibu yang berbeda ataupun juga yang unik yang ingin disampaikan ya. Terutama untuk sejawat apoteker semua nih, mari kami tunggu ya di sini. Oke, dan sebagai akhir kata saya Agus Sulaiman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apoteker Jabar Motekar